Shalom, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami menaikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan. Demikian juga kami hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Engkau akan urapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema keyakinan yang tak tergoyahkan. Mari kita sama-sama baca di dalam kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, Ayub berkata bahwa di dalam hidupnya Tuhan tahu. Dalam perjalanannya, dalam kehidupan Ayub, Tuhan tahu. Maka Ayub berkata, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa pernyataan Ayub ini. Siapakah Ayub? Ayub adalah orang dari tanah Uz. Firman Tuhan berkata bahwa dalam kehidupan Ayub, pertama, Ayub hidup saleh. Yang kedua, Ayub jujur. Yang ketiga, Ayub takut akan Tuhan. Dan yang keempat, Ayub menjauhi kejahatan. Yang kelima, Ayub hidupnya diberkati. Dengan kata lain bahwa Ayub hidupnya penuh dengan harta kekayaan. Dan yang keenam, Ayub memiliki budak-budak yang sangat banyak. Kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 berkata, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bicara masalah pengujian, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bahwa ada 4 hal yang Ayub hadapi dalam pengujian. Yang pertama, kalau kita baca di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19, bahwa Ayub menghadapi pengujian, harta bendanya habis, 10 anaknya meninggal. Itulah pengujian yang pertama. Dan pengujian yang kedua, bahwa Ayub ketika harta bendanya habis, istrinya tidak sepaham dengan Ayub. Istrinya mengalami kelemahan iman. Istri Ayub tidak mampu menghadapi keadaan. Tetapi Ayub, dia memiliki keteguhan iman. Dia yakin dan percaya akan Tuhan. Dan yang ketiga, pengujian yang Ayub hadapi yaitu dari teman-temannya, Elifas, Bildad, Elihu, dan Sofar. Kekasih dalam nama Tuhan, ketika Ayub dalam kelimpahan harta, teman-temannya bersahabat. Tetapi ketika Ayub jatuh dalam ekonomi, Ayub dalam situasi yang sukar, teman-temannya berkata bahwa Ayub pasti berbuat salah. Dan teman-temannya memahami bahwa
orang yang dalam penderitaan pasti ada dosa atau ada kesalahan. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Ayub menghadapi berbagai pengujian dan bahkan para budak-budaknya pun sebagai tantangan dalam kehidupan Ayub. Karena ketika Ayub menyuruh budak-budaknya, Ayub harus merayunya. Kalau kita baca dalam kitab Ayub pasal yang ke-19. Dan bahkan teman-temannya juga menghina Ayub sampai kurang lebih 10 kali. Inilah deretan pengujian demi pengujian yang Ayub alami. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ayub dalam kehidupannya, ketika Ayub dalam penderitaan, Alkitab mencatat dalam Ayub pasal 2 bahwa keadaan Ayub dari kepala sampai kaki penuh dengan borok. Dan bahkan firman Tuhan berkata bahwa napasnya pun menjadi kejijikan bagi istrinya. Itulah keadaan yang dialami oleh Ayub. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat-saat ini bahwa bangsa Indonesia dan bahkan dunia sedang menghadapi yang namanya virus corona. Dengan berbagai cara supaya mereka terhindar dari virus corona. Dan tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita pun diberi hikmat. Tahukah Bapak Ibu bahwa pemerintah Indonesia dan bahkan Jawa Timur saat ini, khususnya Surabaya, Gresik, Sidoarjo, ada PSBB. Dan kita sebagai warga kerajaan surga, sebagai orang-orang percaya, mari kita taati peraturan-peraturan pemerintah, sehingga akan mendatangkan kebaikan. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, tadi sudah saya katakan bahwa Ayub berbagai pengujian datang dalam hidupnya. Nah, kita akan melihat bagaimana respon Ayub, atau bagaimana Ayub tatkala masuk dalam pengujian itu. Yang pertama, Ayub mempunyai sikap ataupun Ayub memahami bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, kita akan baca di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Inilah yang Ayub pahami, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi ketika Ayub dalam kekayaannya, Ayub dihormati, dan akhirnya Ayub jatuh miskin. Karena apa? Harta bendanya habis sebelum anaknya meninggal. Tetapi Ayub tetap memiliki keyakinan yang kokoh. Luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, milikilah iman yang kokoh, milikilah keyakinan yang kokoh, sehingga apapun pengujian yang Tuhan luaskan dalam hidup setiap kita, kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Jadi kekasih dalam nama Tuhan, bahwa penderitaan proses hidup ini kita alami, Allah pasti punya tujuan. Seperti Allah memproses dalam kehidupan Ayub. Allah punya tujuan. Sehingga dalam kehidupan Ayub, Ayub bisa merasakan bagaimana perjumpaannya dengan Tuhan. Dan Ayub hidupnya
luar biasa, menjadi berkat. Nah, hal yang kedua, bagaimana Ayub menyikapi tentang pengujian demi pengujian, bahwa Ayub tetap hidup dalam kesalehannya. Ayub tetap hidup dalam kesalehannya. Kita akan baca di dalam kitab Ayub pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Luar biasa. Firman Tuhan berkata bahwa Ayub tetap tekun dalam kesalehannya. Dengan kata lain, bahwa Ayub dalam hidupnya tidak menyalahkan Tuhan. Seperti istrinya, tidak menerima yang buruk. Nah, firman Tuhan berkata bahwa Allah pasti akan melindungi, pasti akan membawa umat-umatnya hidup dalam kemenangan, asalkan memiliki iman yang teguh, keyakinan yang kokoh. Seperti Ayub dalam perjalanan hidupnya, luar biasa. Ayub memang banyak tantangan, tetapi tahukah Bapak Ibu, Ayub tetap mengikuti apa kata firman Tuhan. Yang ketiga, bahwa Ayub memahami tentang ketetapan hidupnya di tangan Allah. Jadi dalam kehidupan Ayub tahu bahwa hidupnya itu ada dalam tangan Allah, ada dalam genggaman Allah. Tahukah Bapak Ibu, ketika Ayub mengalami penderitaan, Ayub tetap kuat imannya. Ayub tetap berharap kepada Allah. Dan Ayub tetap tinggal dalam kebenaran. Mari kita baca bersama-sama dalam kitab Ayub, pasal yang ke-23, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Ayat yang ke-14. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Artinya bahwa Allah akan menyelesaikannya dalam kehidupan Ayub. Maka Ayub tetap pegang teguh firman Tuhan. Dan kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, saat-saat ini kita ada di dalam masalah. Mengapa? Oleh karena virus corona, mungkin kita diberhentikan dari pekerjaan. Mungkin gaji kita dikurangi menjadi separuh. Yang tadinya mungkin 10 juta, jadi kita terima cuman 5 juta. Jadi saat itu tatkala kita menghadapinya, bagaimana sikap kita? Mari bersyukurlah kepada Allah. Kita bergantung penuh kepada Allah. Karena pertolongan yang sesungguhnya dari Allah asalnya. Pemazmur berkata, aku melayangkan ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Luar biasa. Jadi mari pada saat ini, kekasih dalam nama Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, situasi keadaan apapun yang kita alami, milikilah keyakinan yang kokoh. Tuhan memberkati. Kita satu di dalam doa.
Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami sudah dengar firman-Mu tentang perjalanan kehidupan Ayub. Mari Tuhan, setiap kami sebagai jemaat-Mu, ajar kami ya Tuhan, supaya kami tetap memiliki keyakinan yang teguh, sehingga apapun yang kami hadapi, kami akan tetap bersuka cita oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan kami berdoa bagi jemaat-Mu yang telah di PHK, Tuhan berkati mereka, kuatkan iman percayanya, sehingga pengharapan mereka hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk bangsa Indonesia lawat ya Tuhan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan para pemimpin kami Tuhan, urapi mereka, berikan hikmat-Mu, kebijaksanaan, sehingga bisa mengatasi virus corona ini ya Tuhan. Dan para dokter, para medis yang menangani virus ini ya Tuhan, yaitu virus corona, berikan kekuatan, berikan Tuhan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan dimuliakan, hanya nama Tuhan diagungkan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa dalam renungan-renungan yang akan datang. Tuhan memberkati.